Pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah program, yaitu program struct. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu apa sih struct. Struct adalah pengembangan dari konsep array ya. Bila di array kita hanya dapat membuat array dengan satu variabel, nah dengan pengembangan menggunakan metode struct kita bisa menggunakan berbagai macam variabel dalam satu kelas struct tentunya. Jadi di dalam struct itu sendiri kita bisa menggunakan tipe variabel seperti integer, char, string dalam satu kelas yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja untuk menuju programnya. Saya akan menjelaskan sedikit. Pertama kita deklarasi struct ya. Di sini structnya saya beri nama struct data. Ini bebas tergantung dari teman-teman sendiri. Bisa struct umur, kota, sebagainya. Bisa di sini, cuma saya kasih data biar gampang. Dalam struct itu sendiri terdapat beberapa variabel. Menggunakan variabel umur dengan tipe data char dengan value-nya yaitu 10. Yang kedua, variabel nama, tipe datanya char, value-nya 30. Yang ketiga sama, kota, tipe datanya sama, char. Ini akhir dari struct-nya biasanya diakhiri dengan titik koma. Ini menandakan bahwa struct-nya itu batasnya sampai di sini. Selanjutnya data pelanggan, artinya struct data itu diwakilkan oleh variabel pelanggan. Jadi kita menggunakan objek penghubung pelanggan. Untuk penerapannya langsung saja kita menuju program bawahnya. Di sini saya pertama-tama menampilkan judul programnya, yaitu masukkan data Anda di sini. Artinya si program meminta user untuk memasukkan data dirinya di programnya. Yang kedua itu masukkan nama Anda. Di sini user diminta untuk memasukkan nama terlebih dahulu. Kemudian inputan yang pertama ditampung pada objek pelanggan dan variabelnya nama sesuai yang kita udah deklarasiin di awal. Yang kedua masukkan kota asal, sama ditampung pada objek pelanggan dan variabelnya kota. Yang ketiga masukkan umur, ditampung dengan pelanggan dan variabelnya umur. Nah, kita akan menampilkan lagi inputan-inputan tadi yang udah kita inputkan, yaitu pertama kita kasih line spacing supaya ada jarak antara input sama output. Kemudian data yang diinputkan, ini artinya judul dari output yang akan kita tampilkan, yaitu data yang diinputkan. Kita akan menampilkan nama terlebih dahulu, yaitu nama. Kita panggil nama struct-nya dan variabel penampungnya, yaitu ketika kita memanggil nama kita akan memanggil pelanggan.nama karena penampung pada bagian pertama yaitu di pelanggan dan variabelnya nama, maka di sini dipanggil pelanggan.nama. Kemudian untuk menampilkan umur sama, yaitu pelanggan.umur. Jadi kita memanggil variabel umur dalam struct yang penghubungkan oleh variabel pelanggan. Yang ketiga kota asal, yaitu pelanggan.kota karena pada saat kita inputkan kota, variabel penampungnya yaitu pelanggan.kota, maka kita panggil pelanggan.kota. Begitu penjelasannya. Oke, kita masuk program yang kedua, yaitu struct untuk array. Jadi kita menggabungkan antara metode array dengan metode struct. Jadi dalam struct kali ini kita menempatkan suatu perulangan sebagai implementasi dari konsep array. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita menuju ke programnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang program di atas. Pertama, seperti biasa ada file header, include your stream, include standard library atau stdlib. Ini
file header standar program ya. Kemudian ada using namespace std, yaitu agar program std berlaku untuk semua program, jadi kita nggak harus nulis satu-satu pada setiap cout atau scene. Nah, yang kedua adalah fungsi main, langsung saja deklarasi struct-nya, yaitu struct. Kemudian dalam struct ada 3 variabel, yaitu barang, variabel kode, dan variabel harga. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, di mana dalam satu struct kita bisa menggunakan beberapa tipe variabel yang berbeda. Di sini kode dan barang menggunakan tipe data char, sedangkan harga menggunakan tipe data harga. Nah, konsep ini bisa berjalan pada struct. Kemudian struct-nya saya beri nama data, misalkan value-nya 20. Oke, langsung ke selanjutnya, yaitu deklarasi variabel pembantu key dan k. Kemudian ada judul program, yaitu data barang, lalu instruksi kepada user, yaitu masukkan jumlah barang yang ingin diinputkan. Ini merupakan instruksi dari program kepada user agar si user menginputkan berapa jumlah data yang ingin diinputkan. Kemudian inputan akan ditampung di variabel k. Selanjutnya ini ada perulangan. Perulangan di sini artinya di sini key sama dengan 1, artinya key mulai dari 1 atau key bernilai 1. Kemudian key lebih kecil atau sama dengan k. Kemudian key plus plus, jadi key lebih kecil atau sama dengan k. Jadi key kondisinya akan terus mengulang sampai dia bernilai sama dengan k, baru perulangannya dia akan berhenti. Kemudian untuk key plus plus, dia akan mengulang dari posisi yang terkecil dari yang terbesar. Jadi misalnya key sama dengan 1, sedangkan nilai k nya 5, maka dia akan mengulang dari mulai 1, key 2, key 3, key 4, dan key 5, baru dia perulangannya akan berhenti. Jika kondisi perulangan ini terpenuhi, maka kita bisa menambahkan suatu statement. Nah, statement yang pertama adalah kita akan menampilkan posisi inputan barang ke berapa. Jadi kita bisa menampilkan posisi kita menginputkan pada perulangan ke berapa, maka barang ke kita panggil posisi key, dia akan muncul dia posisi perulangan ke 1, ke 2, atau ke 3. Kemudian masukkan nama barang, kita tampung inputannya pada struct data dan variabelnya ke barang. Kemudian masukkan kode barang, sama ditampung pada struct data dan variabel kode. Kemudian masukkan harga, ditampung pada variabel harga. Kemudian kita akan menampilkan hasil dari inputan kita, maka kita beri jarak dulu, yaitu \n, artinya dia akan mengenter sebanyak 3 kali. Kemudian judul, outputnya adalah hasil data yang Anda inputkan. Untuk menampilkan data suatu array, kita harus menggunakan perulangan yang sama seperti yang di atasnya, yaitu for key sama dengan 1, key lebih kecil sama dengan k, dan key plus plus. Kemudian untuk perulangannya sama, yaitu kita akan menampilkan nama barang, yaitu kita akan berarti memanggil data key dot barang, artinya kita memanggil data key pada variabel yang ada di dalam barang. Untuk kode barang sama, yaitu memanggil data key dot kode. Harga barang sama, yaitu data key dot harga, karena variabelnya tersimpan pada variabel harga. Kemudian kita langsung compile.
Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai programnya. Pertama, kita langsung ke struct-nya, yaitu struct deklarasi. Kemudian dalam struct-nya menggunakan 3 variabel yang berbeda, yaitu variabel nama, variabel alamat, dan SKL. Ini sebenarnya sekolah tapi dipersingkat. Nah, untuk tipe datanya saya menggunakan string semua ya. Nah, ini jika kita akan menggunakan string, maka harus tipe data string. Jika dia diganti dengan char atau integer yang lain, dia tidak akan bisa merecord suatu inputan user yang diikuti spasi. Oke, langsung saja kita menampilkan judul programnya, yaitu masukkan data Anda. Nah, ini instruksi yang pertama, nama Anda, berarti ini meminta user untuk menginputkan suatu nama. Kemudian untuk menginputkan inputan user, kita menggunakan fungsi getLength. Nah, getLength ini agar si program mampu membaca inputan yang diikuti spasi, seperti nama yang mungkin terdapat 3 kata atau lebih. Nah, programnya dapat merecord. Yang kedua, instruksi masukkan alamat sekolah, misalkan ya sama, kita akan menampung inputan dari alamat sekolah di getLength chain dengan struct-nya, yaitu data, variabelnya alamat. Yang ketiga, masukkan asal sekolah, getLength chain data.skl. Kita menampung inputan asal sekolahnya pada variabel SKL dan di struct data. Nah, kemudian kita akan menampilkan judul outputnya, yaitu data Anda. Kita menampilkan nama, yaitu nama. Untuk pemanggilannya kita biasa, yaitu nama struct dan diikuti variabel penampung, yaitu jika kita memanggil data.nama. Kemudian untuk alamat sama, yaitu data.alamat asal sekolah data.skl. Dan langsung saja kita compile programnya.